Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah beralamin kasih waras. Masya Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan teman kasih yang berjuang dan memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kasih yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy cuy, yampuy kalian lagi pada ngapain? Kaisam lagi dinner ya. Ya, Kaisam lagi makan tapi Kaisam sudah makan tadi. Jadi Kaisam baru ada waktu untuk ngoceh karena seharian hujan, nyari studio di luar hujan. Masa kayak Sam ngoceh pakai payung gitu kan. Jadi kayak Sam cari waktu yang tepat ya. Oke, gimana nih kabar kalian teman-teman guys yang di rumah sakit, gimana kabar kalian? Semoga Allah angkat sakitnya ya, cepat pulang, cepat sehat lagi. Hari ini kayak Tisa membuat story di WhatsApp ya. Ada pekerja migran yang finish kontrak. Terus dia mendapatkan panggilan interview dari imigrasi. Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Langsung ditodong sama imigrasi, kamu punya utang di mana? Wis, kok ngeri? Kaisam, bukannya Kaisam itu sering membuat edukasi kalau misalkan imigrasi itu tidak ada sangkut pautan dengan hutang piutang. Itu yang pertama. Terus kayak Tisam, saya juga punya banyak utang kok, bahkan kita nunggak gitu, tapi visa kita turun kayak Tisam. Kaisam tuh jangan membuat mengadi-adi. Nah ini surat imigrasinya itu ditulisnya secret reason ya coy, atau alasan rahasia. Nah begini ceritanya coy. Tadi pagi banget kayak Tisam itu kan punya kenalan agensi di mana dia ini telepon, ya Tisam ada kabar apa? Iya jadi anak agensi ini ya coy ya, dia ini posisinya finish kontrak, dia ini pindah 1 bulan mau finishnya, dia ini keluar dari rumah majikan ini atas kesepakatan majikan sama cecenya, "Cece kamu boleh keluar lebih cepat." Ya mungkin majikan yang lamanya punya cece baru atau gimana gitu cuy. Jadi si cecenya ini 1 bulan dikeluarkan lebih cepat. Nah itu berarti rekornya finish ya, finish. Nah oke nih Kaisam jelasin dulu, kalau misalkan 42 hari ya mau menjelang finish itu bisa kita dikategorikan finish ya cuy. Tapi kalau misalkan kita dikeluarkannya 1 bulan nih sebelum tanggal finish, kalau kamu mau mendapatkan rekod finish dan tunggu visa di Hong Kong, otomatis dalam waktu 2 minggu kamu harus menyerahkan berkas majikan baru ke imigrasi, supaya kamu bisa tunggu visa di Hong Kong ya cuy ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 minggu, otomatis kamu nggak bisa ya. Harus harus kamu harus out dari Hong Kong gitu cuy, kalau dalam 2 minggu kamu belum bisa mendapatkan majikan. Atau bisa juga kalau dalam 2 minggu kamu belum keluar dari rumah majikan dan masih belum mendapatkan majikan, kamu bisa extend dulu ke imigrasi untuk, perpanjangan waktu. Biasanya imigrasi memberikan waktu 7 hari ya cuy ya. Nah gitu cuy. Jadi buat kalian nih kalau misalkan udah mau finish kontrak, maka dari itu 2 bulan mau finish tuh kalian tuh udah ready majikan gitu. Jadi kapanpun kalian dikeluarkan, kalian tinggal masukin berkas baru ke imigrasi, enak ya. Iya, nah posisinya pekerja migran ini ya cuy ya, dikeluarkan 1 bulan itu atas kesepakatan berdua. Akhirnya si pekerja migran ini, memutuskan untuk tunggu visa di Hong Kong karena rekod finish ya. Ya nggak tahu alasannya gimana dan apapun itu alasannya ya cuy ya. Nah singkat cerita cuy, sudah menunggu hampir 1 bulan lebih nih ya cuy ya. Biasanya kita kan paku ya, kok kita rekod finish kok lama banget turun visa ya kan. Tanya lagi sama agensinya. Akhirnya agensinya kan bertanya sama imigrasi, "Ini ada problem apa? Kok belum turun visanya? Reasonnya apa?" Akhirnya cuy, saat agensi ini menanyakan visa barunya si pekerja migran ini ya cuy ya. Akhirnya imigrasi itu mengirimkan surat ke agen tersebut untuk melakukan interview dengan pekerja migran ininya cuy. Jadi si pekerja migran ini didampingi oleh agensi ke imigrasi untuk melakukan sesi interview. Nah kalian tahu nggak, saat si pekerja migran ini masuk ke ruangan imigrasi, imigrasi itu bertanya, "Kamu tahu nggak kamu di sini dipanggil untuk apa?" "Nggak tahu Pak." Nah mungkin agensinya berpikir pada waktu itu, oh mungkin anak ini belum joking kali ya. Jadi ada masalah di situ. Tahu-tahu imigrasi cuy mengeluarkan kertas di mana dia ini langsung bertanya, "Kamu punya hutang di mana?" Wih, langsung ditodong kayak gitu. Kayak Tisam beneran gak sih? Iya bener ini anaknya ditanya barusan tadi visanya turun. Visanya turun, tapi imigrasi bertanya seperti itu. Ya akhirnya mau nggak mau ditodong sama imigrasi dong, iya kan? Akhirnya, "Iya Pak, saya punya utang di bank P." Terus udah kayak gitu, "Berapa lagi kamu?"
3 bulan lagi katanya. Terus bagaimana? Kamu kapan bayarnya? Terus akhirnya imigrasi ini memberikan kertas, terus si pekerja migran ini ngomong, "Iya Pak, kalau saya turun visanya saya akan berjanji untuk membayar." Akhirnya surat kosong itu diberikan imigrasi, ditulis ya namanya Mbaknya, KTP-nya ini berjanji kalau misalkan visanya turun akan dilunasi, hutang di bank tersebut, cuy. Akhirnya apa? Setelah nulis surat tersebut, visanya turun. Nah, ayo kita bahas kasus ini. Menarik ya. Ini membuat kita dagdikduk, "Aduh Kak Isam, besok kita mau pengajuan Kak Isam, saya nunggak bank." Ya kan? Nah maka dari itu, cambuk diri ya cuy ya. Kalau kita punya hutang, ayo kita perbaiki. Bayar setidaknya, kita kembalikan tuh perjanjian hutang awal. Misalkan kita 10 setoran gitu cuy. Kita lewati dulu deh 10 setoran supaya aman gitu. Setidaknya kita sudah tuh membayar, akad hutang piutang kita dengan bank tersebut ya cuy ya. Nah itu yang harus kalian lakukan. Nah Kak Isam kenapa ya imigrasi? Kak Isam juga dari tadi mikir, kenapa ya kok bisa imigrasi, begitu? Tapi cuy, dugaannya kayak Tisam, dugaannya Kak Isam ya, mungkin majikan yang lama ini nggak mau ada persoalan dengan, pribadinya majikan ini ya cuy ya. Mungkin saja majikan ini diam-diam memberikan report ke imigrasi, memberitahukan ke imigrasi kalau CC saya dikeluarkan lebih cepat, dia mendapatkan rekor finish tapi dia punya hutang bank. Tolong kalau misalkan dia mencari majikan baru, tolong tanyakan kapan dia untuk melunasi banknya dengan menggunakan alamat majikan tersebut. Itu dugaannya kayak Tisam. Ya kan? Kalau misalkan ini dari pihak banknya otomatis kalian juga pasti akan kena semua kan. Tapi kan semua visa turun gitu kan. Ini kan berarti kenapa nih? Kok bisa imigrasi memberikan secret reason untuk Mbaknya, pengecualian kalau visanya turun kamu bayar gitu. Tapi buat Mbaknya Mbak, ini justru hal yang bagus. Saat imigrasi tahu kamu kurang 3 bulan lagi ya pembayaran bank, itu berarti kamu hanya membayar 3 angsuran lagi, sudah disaksikan imigrasi. Daripada kamu harus dikejar kolektor sampai tagihannya nggak masuk akal gitu. Jadi ambil hikmahnya aja Mbak. Insya Allah ya di visa barumu ini setelah kamu berjanji dengan imigrasi menyelesaikan 3 setoran lagi, selesaikan beres, ya kan? Aduh kayak Sam kalau kayak gitu saya mau apa namanya, dibilang sama imigrasi, "Berapa lagi kamu?" Ya kan? Daripada kita apa namanya, nego sama debt collector nggak lunas-lunas ya kan? Iya, jadi begitu cuy ceritanya agensi yang mendampingi Mbaknya hari ini untuk mengambil visa baru. Visanya turun saat dia sudah menuliskan pemberitahuan kalau dia berjanji untuk melunasi 3 setoran lagi di bank B. Bank apakah itu? Mungkin itu cerita Kak Sam yang bisa Kak Sam bagi buat kalian gak usah takut selagi kalian niat membayar hutang, sampai kapanpun kasus ini tidak bisa dihukum, tidak bisa dituntut secara hukum karena ini perdata saat kalian mengakui kalian punya hutang dan berjanji akan membayar, tapi bukan berarti hanya sekedar niat, aplikasikan dan membayar ya cuy. Semoga Allah mudahkan kita dalam membayar hutang dan semoga kejadian hari ini menjadikan mental kita lebih berani suatu hari kalau kita ditanya seperti ini dengan imigrasi berarti kita harus berjanji untuk membayar hutang di kesempatan yang imigrasi kasih ini. Oke? Oke, mungkin ini ya cuy ya. Kalau finish kontrak itu kan berarti kan kita memang sengaja lalai gitu dalam membayar ya, iya kan? Dan kalau misalkan dipecat itu kan beda cerita ya, kalau dipecat itu kan kita yang diberhentikan dari pekerjaan kita gitu ya cuy ya. Jadi mungkin imigrasi akan memaklumi kalau, "Oh ini Mbaknya dipecat kok," ya kan. Tapi ini juga masih misteri seperti halnya, imigrasi memberikan keterangan di suratnya itu secret reason katanya, alasan rahasia. Wes. Jadi buat kalian yang punya pengalaman ada nggak ditodong imigrasi masalah hutang piutang kalian, coba kalian komen ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.